Bab 2026. Dunia memang sering berjalan seperti itu. Mereka yang terlalu lama berdiri di puncak, kerap merasa dirinya selalu benar dan tak pernah berutang apapun pada orang lain. Contohnya Ewaldo. Sedikit pun ia tak pernah merenungkan bahwa dulu merekalah yang membiarkan Rivo menebar janji manis, menghapus Sekte Riguna sebagai hadiah, demi memancing Afkar turun tangan. Tujuannya jelas, memaksa kemunculan 9 Phoenix. Dalam skema itu, Afkar tak lebih dari bidak di papan permainan. Bahkan orang-orang yang berada di sisinya pun ikut terseret menjadi bagian dari umpan. Andaikan saat itu bukan karena kekuatan Aurel, Pulau Abadi Balasa, serta para ahli lain yang cukup tangguh, pertempuran melawan Sekte Riguna mungkin sudah berubah menjadi tragedi besar. Perlu diketahui, Sekte Riguna memiliki 8 sosok tingkat pencapaian agung, dipimpin oleh burung 8 kepala. Kekuatan burung 8 kepala sadana bahkan telah mencapai puncak tahap akhir pencapaian agung. Sander, Bulan Darah, dan Iblis Keji juga berada di tahap akhir yang sama. Susunan kekuatan seperti itu sudah cukup membuat siapapun bergidik. Namun demi menjebak 9 Phoenix, sekalipun rombongan Afkar harus terjerumus dalam pertarungan sengit, Ewaldo dan kelompoknya tetap tak akan bergerak lebih awal. Karena sejak awal, tujuan mereka hanyalah mengepung dan menghabisi 9 Phoenix. Bahkan tanpa campur tangan mereka, sebenarnya Felicia pun belum tentu mampu menyingkirkan Afkar. Saat itu, Afkar masih memegang perwujudan Dewa Pedang, dan energi kehidupan abadi pun belum diaktifkan. Ironisnya, Ewaldo dan yang lain justru merasa telah menjadi penolong, tanpa menyadari bahwa mereka sendirilah yang menempatkan Afkar sebagai umpan. Mungkin di mata mereka, memanfaatkan orang lain adalah hal yang lumrah. Tak perlu berpanjang kata. Kini, Afkar telah beradu serangan langsung dengan Colin. Menghadapi sosok tingkat penyeberangan petaka tahap menengah, Afkar sama sekali tak gentar. Justru ia yang melangkah lebih dulu. Di atas teknik 2 naga pemurni dunia, kilatan petir hitam berpendar, membawa hukum petir api kematian, kekuatan bintang, daya tulang, dan berbagai energi lain, melesat deras ke arah Ewaldo. Bayangan tinju yang terbentuk begitu padat, bahkan daya hancurnya melampaui ahli tahap awal penyeberangan petaka. Dan itu baru serangan biasa Afkar. Ewaldo mengayunkan 2 belati pendeknya, menebaskan cahaya tajam. Puff! Dalam sekejap, cahaya itu memecah bayangan tinju. Namun jelas, kekuatannya telah terpangkas hampir setengah. Afkar segera memahami jarak di antara mereka. Serangan normalnya memang belum sepenuhnya sebanding dengan ahli tahap menengah. Tapi hasil itu sudah cukup membuatnya bersemangat. Sisa cahaya belati yang tinggal setengah kekuatan ditepisnya dengan mudah. Sejak saat itu, pertarungan mereka benar-benar memanas. Pada awalnya, Afkar sengaja tak memakai kartu truf atau kemampuan tersembunyi. Ia hanya mengandalkan teknik dasar. Dalam waktu singkat, ia memang tertekan dan terlihat berada di bawah angin. Namun tak ada tanda bahaya di wajahnya. Serangannya memang berkali-kali dipatahkan. Tetapi sisa tenaga dari serangan Ewaldo ternyata tetap tak mampu melukainya. Bahkan ketika perlindungan energi sejatinya tertembus, setelah daya serangan itu kembali melemah, Afkar tetap berdiri tanpa cedera berarti. Tubuh fisiknya yang berada di tingkat tak binasa, ditambah teknik tanah murni abadi serta dukungan kekuatan tulang, membuat pertahanannya mencengangkan. Bahkan tanpa senjata spiritual tulang abadi, ia sudah seperti benteng hidup. Colin dan Jensen yang menyaksikan dari samping tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Colin, sepertinya sekarang kamu bukan lagi tandingan Afkar, ujar Jensen tenang, menilai secara objektif tanpa mempertimbangkan perasaan. Colin tersenyum pahit. Memang begitu. Hatinya terasa campur aduk. Baru berapa lama berlalu? Terakhir kali di Sekte Surya Rembulan, Afkar masih tampak tak berarti di hadapannya. Bahkan Aidil yang berada di puncak tahap akhir pencapaian agung bisa dengan mudah menekannya. Namun kini, dalam waktu singkat, posisi itu berbalik. Mengingat sikapnya dulu yang begitu tinggi hati, Colin tak mampu menahan rasa malu yang menyelinap. Walaupun terus ditekan, Ewaldo juga belum bisa berbuat banyak padanya, kan? Tambah Colin, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Seolah melihat bahwa ahli tahap menengah pun belum mampu melukai Afkar, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Jurus pamungkas Ewaldo belum dikeluarkan. Tak perlu terburu-buru menilai, jawab Jensen sambil menyipitkan mata.
Colin hanya tersenyum tipis. Ia juga tahu, kartu tersembunyi Afkar jelas tak sedikit. Jika tidak, mustahil ia mampu bertahan di bawah tribulasi petir yang bahkan membuat 9 Phoenix lenyap tanpa sisa. Jika cobaan petir sebesar itu saja tak mampu menjatuhkannya, apalagi sekadar pertarungan biasa. Menjatuhkan hukuman padaku. Sepertinya kamu bahkan belum sanggup menyentuhku, ucap Afkar setelah kembali menahan satu serangan, nadanya ringan namun penuh sindiran. Puluhan jurus telah bertukar, uji coba itu sudah cukup. Saatnya melangkah lebih serius. Sorot mata Ewaldo langsung berubah dingin. Dengan kekuatannya, ia belum juga mampu melukai Afkar setelah sekian lama. Tekanan itu mulai menggerogoti harga dirinya. Kini Afkar malah terang-terangan memancingnya. Walau sadar sedang diprovokasi, bara emosi di dadanya tetap menyala. Bocah, jangan cari masalah. Baik, kalau begitu, aku tak akan menahan diri lagi. Cahaya tajam memancar dari matanya, aura di tubuhnya melonjak drastis. Ngung. Detik berikutnya, sebuah batu prasasti melesat keluar dari dalam dirinya, membawa tekanan luar biasa, langsung menghantam ke arah Afkar dengan kekuatan menggetarkan udara. Bab 2027. Batu prasasti yang tadi dilepaskan itu merupakan salah satu artefak andalan Ewaldo dalam menyerang. Bahkan seorang ahli tingkat penyeberangan petaka tahap awal yang sedikit lebih lemah pun bisa langsung tertekan hebat oleh prasasti penekan langit itu, bahkan bisa saja tersingkir dalam sekejap. Sementara bagi ahli tahap menengah yang setara, jika kurang waspada, tetap berisiko mengalami cedera serius. Sejak awal, pertarungan Ewaldo melawan Afkar bukan sekadar membantu Jensen menilai apakah Afkar layak diajak bergabung atau tidak. Di dalam hatinya, Ewaldo memang sudah menyimpan niat untuk menyingkirkan Afkar. Awalnya, ia merasa dengan kekuatan tahap menengah penyeberangan petaka, pertarungan biasa saja sudah cukup untuk mengakhiri semuanya. Ia tak merasa perlu memakai jurus pamungkas atau senjata berat. Namun setelah sekian lama bertarung, Ewaldo akhirnya sadar, perkiraannya meleset jauh. Kekuatan Afkar sudah melampaui bayangannya. Ia jelas bukan lagi berada di level pencapaian agung biasa. Bahkan tampaknya sudah melewati batas ahli tahap awal penyeberangan petaka. Diprovokasi terang-terangan oleh Afkar, rasa malu Ewaldo memuncak. Tanpa ragu, ia pun mengerahkan kemampuan sejatinya. Ngung. Prasasti penekan langit membawa tekanan luar biasa saat menghantam ke arah Afkar. Artefak itu terhubung langsung dengan kehendak Ewaldo, mengunci aura Afkar dengan rapat. Tak ada celah untuk menghindar. Satu-satunya pilihan hanyalah menahannya secara langsung. Serangan yang menarik. Mata Afkar justru berbinar. Di dalamnya terpancar semangat bertarung yang membara. Menghadapi tekanan prasasti itu, ia mengumpulkan energi sejati di kedua tinjunya dan maju tanpa ragu. Boom! Ledakan keras menggema. Dua bayangan tinju Afkar menghantam lebih dulu, lalu kedua lengannya terangkat untuk menyambut prasasti raksasa itu. Serangannya dihancurkan, dan prasasti tersebut menghantam tubuhnya dengan kuat. Tubuh Afkar terpental ke belakang. Saat hampir berhenti, ia mendengus tertahan, wajahnya memerah. Kedua lengannya terasa nyeri, organ dalamnya terguncang, meninggalkan luka dalam ringan. Namun berkat pemulihan ganda dari tubuh fisik tingkat abadi serta teknik penyatuan energi naga, luka seperti itu hanya bertahan sesaat sebelum pulih kembali. Melihat Afkar terpental, wajah Ewaldo sempat dipenuhi rasa puas. Tetapi detik berikutnya, ketika Afkar hanya mendengus ringan lalu kembali melesat maju dengan semangat membara, ekspresi Ewaldo langsung membeku. Cuma segini. Itu artefak tingkat dewa sejati milikku. Tapi hasilnya hanya memantulkannya. Luka yang terlihat pun nyaris tak ada. Wajah Ewaldo berubah drastis. Hahaha, masih ada lagi. Ayo, lanjutkan. Afkar tertawa lepas sambil terus maju. Aura di tubuhnya menekan kuat, matanya bersinar terang. Ia benar-benar merasakan peningkatan luar biasa dari terobosan tubuh fisik abadinya. Tubuh fisik yang dipadukan dengan teknik tanah murni abadi, kekuatan tulang, serta dorongan energi bintang asal bumi itu jelas melampaui tubuh abadi biasa. Felicia sebelumnya juga memiliki tubuh tingkat abadi. Namun dibandingkan Afkar saat ini, seluruh aspek kekuatannya terasa berbeda jauh. Di bawah sana, Jensen dan Colin yang menyaksikan pertarungan mulai menunjukkan perubahan ekspresi.
Sorot mata Jensen yang sebelumnya penuh niat menekan Afkar kini berkedip beberapa kali. Cara pandangnya mulai berubah. Ewaldo sepertinya memang sudah tak mampu menahannya, ujar Jensen pelan. Dari informasi yang beredar, bocah ini masih menyimpan beberapa kartu truf besar. Sampai sekarang belum satu pun digunakan. Ia telah mendengar berbagai laporan tentang Afkar dari Ewaldo dan para pelindung dunia lainnya. Kini, ia punya penilaian sendiri. Kecepatan peningkatan kekuatannya benar-benar sulit dipercaya. Tingkat pengolahan energinya masih terlihat seperti pencapaian agung tahap awal, tapi dia sudah mampu bersaing dengan ahli penyeberangan petaka menengah. Jika benar-benar menembus tahap itu, kekuatan tempurnya mungkin tak akan bisa diperkirakan lagi. Jensen menghela napas panjang. Walaupun aku tak menyukainya, harus kuakui, dia memang memenuhi syarat untuk dirangkul oleh organisasi penjaga ketertiban. Bahkan tanpa mempertimbangkan hubungan dengan Emerson, kekuatannya saja sudah cukup. Colin menarik napas dalam dan tersenyum tipis. Rasa tak puas dan secuil iri yang sempat muncul di hatinya perlahan menghilang, terutama setelah melihat bahwa bahkan Ewaldo pun tak mampu menekan Afkar. Kita lihat sampai akhir. Walaupun Ewaldo tak mampu mengalahkannya, tetap perlu memberinya sedikit batasan. Kalau tidak, bocah ini bisa jadi semakin sulit dikendalikan, dengus Jensen dingin. Sementara itu, pertarungan di udara makin sengit. Setelah prasasti penekan langit tak membuahkan hasil, Ewaldo kembali mengeluarkan beberapa jurus pamungkas yang sangat kuat. Namun semuanya berhasil ditahan Afkar. Jikapun ia terluka, itu hanya goresan ringan di permukaan. Dalam waktu singkat, tubuhnya kembali pulih, hampir tanpa memengaruhi daya tempurnya. Sial, kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Aku adalah yang terkuat di antara 18 pelindung dunia organisasi penjaga ketertiban, tapi tak mampu menekan seorang bibit bintang. Mata Ewaldo membelalak, nyaris tak percaya pada kenyataan di depannya. Serangan Afkar mungkin tak bisa disebut menghancurkan langit. Namun pertahanannya luar biasa. Seluruh kartu truf dan jurus andalan Ewaldo sudah digunakan, tetapi bahkan untuk melukainya secara serius pun gagal. Ini benar-benar seorang kultivator tahap awal pencapaian agung. Ewaldo, sudah selesai. Afkar mengangkat dagunya sedikit. Masih ada jurus lain. Silakan, aku siap menerimanya. Wajah Ewaldo berkedut, ekspresinya memburuk. Amarah ada, tapi tak ada solusi. Melihat itu, Afkar mencibir tipis. Sepertinya Pak Ewaldo sudah kehabisan cara. Kalau begitu, sekarang giliranku. Ia melangkah maju, aura melonjak. Coba rasakan seranganku. Bab 2028. Baru pada saat itu semua orang menyadari, sejak awal hingga sekarang, Afkar sama sekali belum mengeluarkan satu pun teknik khususnya. Mendengar ucapan Afkar barusan, wajah Ewaldo berkedut beberapa kali. Ia seperti baru tersadar bahwa selama ini dirinya sedang dijadikan alat uji coba. Sial. Rasa kesalnya hampir membuatnya muntah darah. Namun ia tak punya waktu untuk merenung. Karena dalam detik yang sama, Afkar sudah melesat ke arahnya dengan niat yang jelas mengakhiri pertarungan ini. Sebelumnya, Ewaldo merasa ia hanya belum mampu melukai Afkar. Menurutnya, Afkar tak lebih dari benteng berjalan, tahan dihantam, tetapi daya serangnya hanya sekitar setengah dari miliknya. Sulit ditembus, tapi tidak cukup berbahaya. Namun kini, saat Afkar mengayunkan kedua tinjunya, firasat bahaya langsung menyergap Ewaldo. Tinju duo naga dan harimau, lepaskan. Teriak Afkar dalam hati. Akhirnya ia menggunakan teknik serangan sejatinya. Dalam sekejap, energi sejatinya terkuras deras. Kekuatan bintang asal bumi, hukum petir api kematian, daya tulang, serta tanah murni berpadu menjadi satu wujud, seekor naga dan seekor harimau raksasa yang menerjang Ewaldo. Melihat itu, Ewaldo mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menebaskan dua cahaya pisau untuk menahan serangan tersebut. Namun sebagian besar jurus pamungkasnya sudah lebih dulu ia keluarkan. Dua cahaya itu seakan tak berarti di hadapan naga dan harimau. Keduanya langsung terhapus, sementara serangan Afkar masih membawa lebih dari 90% kekuatannya. Pupil Ewaldo mengecil drastis. Prasasti penekan langit, artefak tingkat ilahi sejatinya, muncul di atas kepalanya dan memancarkan cahaya hijau kebiruan yang menyelimuti tubuhnya. Artefak itu bukan hanya untuk menekan lawan,
tapi juga melindungi tuannya. Ewaldo bisa merasakan jelas, serangan kali ini benar-benar mengancam keselamatannya. Ia tak berani lengah sedikit pun. Boom, boom. Naga dan harimau itu menghantam hampir bersamaan. Puff. Tubuh Ewaldo terpental jauh, darah menyembur dari mulutnya. Lapisan pelindung hijau kebiruan itu retak lalu pecah berkeping-keping. Boom. Ia terhempas hingga menghantam sebuah gunung. Gunung itu runtuh dengan suara gemuruh, batu-batu besar menimbunnya. Beberapa saat kemudian, Ewaldo bangkit kembali. Keadaannya mengenaskan. Darah mengalir dari hidung dan sudut bibirnya, tubuhnya limbung. Ia jelas mengalami luka berat. Bisa berdiri tegak saja sudah seperti mempertahankan sisa harga diri terakhirnya. Ewaldo, bagaimana? Masih yakin? Afkar berdiri di udara, memandang ke bawah dengan tenang. Aku masih punya beberapa jurus lagi yang belum kugunakan. Sudah lama aku menemanimu bertarung. Masa kamu tumbang hanya karena satu serangan? Tak ada sedikit pun simpati di wajah Afkar. Bukankah mereka selama ini gemar memandang rendah orang lain? Kini, biarlah mereka merasakan posisi itu. Puff. Amarah Ewaldo kembali menyeruak, membuatnya memuntahkan darah sekali lagi. Wajah Jensen pun menggelap. Bocah kurang ajar. Selama aku masih di sini, bukan giliranmu bersikap sesuka hati. Sret. Tubuh Jensen berubah menjadi bayangan dan melesat ke udara, langsung menyerang Afkar. Afkar mengangkat alis. Hasrat bertarungnya sedang memuncak. Ia justru merasa semakin bersemangat melihat seorang ahli tahap akhir penyeberangan petaka turun tangan. Ewaldo yang berada di tahap menengah sudah terpukul berat oleh tinju duo naga dan harimau. Dengan kondisi itu, jelas ia tak mungkin melanjutkan pertarungan. Sementara Afkar sendiri belum benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang Jensen ingin turun tangan sendiri. Bagus. Hahaha, kamu datang tepat waktu. Afkar tertawa dan langsung menyongsongnya tanpa rasa takut. Jensen tak ragu sedikit pun. Ia mengayunkan satu telapak tangan dengan kekuatan penuh. Ia tahu Afkar punya cara bertahan hidup dan sulit disingkirkan. Ia tak khawatir jika serangan itu berakhir terlalu jauh. Baginya, hasil akhir bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Menghadapi ahli tahap akhir, Afkar tentu tak berani lengah. Ia segera menggunakan liontin giok berbentuk naga untuk memulihkan energi sejatinya, lalu mengerahkan seluruh tenaga dalam satu pukulan. Boom! Bayangan tinjunya dihancurkan seketika. Telapak tangan Jensen menghantam tubuhnya. Puff! Kini Afkar yang memuntahkan darah dan terpental ke belakang. Setelah menstabilkan diri, ia merasakan dampaknya, organ dalamnya terasa terguncang hebat. Tahap akhir penyeberangan petaka memang tak bisa dianggap remeh. Satu serangan saja hampir membuatnya mendekati batas cedera serius. Tanpa ragu, Afkar segera mengaktifkan kemampuan penuhnya. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti giok mentah berwarna susu. Mode senjata spiritual berwujud manusia dan senjata spiritual tulang abadi, aktif. Setiap sel di tubuhnya seolah mengkristal menjadi tulang kuat. Baik serangan maupun pertahanannya mengalami lonjakan kualitas. Bahkan organ dalamnya kini setangguh tulangnya. Dalam kondisi ini, Afkar nyaris tanpa titik lemah. Penyeberangan petaka tahap akhir memang luar biasa, ujarnya dengan nada tegas. Ayo lagi. Alih-alih bertahan, ia justru mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Tak tahu batas, Jensen mengerutkan kening. Ia bisa merasakan peningkatan kekuatan Afkar, tetapi tetap tak percaya bahwa bocah itu mampu menandingi dirinya. Dengan cibiran dingin, ia menyambut serangan tersebut. Boom, boom, boom. Pemandangan yang membuat Colin dan Ewaldo terdiam pun terjadi. Afkar benar-benar mampu bertarung sengit melawan Jensen, saling serang tanpa henti. Bahkan situasinya terasa mirip seperti saat Afkar dalam kondisi biasa menahan Ewaldo sebelumnya. Bedanya sekarang, lawannya adalah ahli tahap akhir. Bab 2029. Sebelumnya, saat Afkar masih dalam kondisi normal, kekuatan serangan Ewaldo memang berada sedikit di atasnya. Setiap kali keduanya saling beradu, masih ada sekitar setengah daya serangan Ewaldo yang lolos dan menghantam tubuh Afkar. Namun tetap saja, dampaknya hampir tak berarti. Sekarang, setelah Afkar mengaktifkan mode senjata spiritual tulang abadi, situasinya berubah. Ketika ia berhadapan langsung dengan Jensen,
perbandingannya menjadi berbeda. Jika hanya melihat kekuatan murni, Jensen memang masih unggul. Tetapi Afkar, yang kini bagaikan senjata spiritual hidup, memiliki pertahanan yang bisa membuat lawan frustrasi. Apa tadi katamu, utusan penakluk iblis? Kamu punya jurus andalan. Silakan saja, jangan ditahan, ujar Afkar santai setelah belasan jurus saling bertukar. Ucapan itu membuat sorot mata Jensen langsung mengeras. Sebagai salah satu dari 4 utusan penakluk iblis dalam organisasi penjaga ketertiban, posisinya sangat tinggi. Bahkan para pelindung dunia pun bersikap hormat kepadanya. Bibit bintang biasa saja belum tentu punya kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Namun kini, seorang pemuda berdiri di hadapannya dan berani memprovokasi secara terbuka. Awalnya aku menganggapmu layak dirangkul dan ingin memberimu kesempatan, ucap Jensen dingin. Tapi karena kamu terus menantang, aku akan memenuhi keinginanmu. Aura menekan menyebar dari tubuhnya. Gaya Jensen memang selalu tegas dan dominan. Kini, ia tak lagi memikirkan soal merekrut Afkar. Yang ia inginkan hanya satu, membuat bocah ini paham arti batas. Sret. Dengan aura membara, Jensen mengeluarkan senjatanya. Sebuah tongkat panjang memancarkan cahaya emas, aura berat dan kokoh menyelimuti sekitarnya. Tubuh Jensen pun bersinar keemasan, seakan beresonansi dengan tongkat tersebut. Di dunia ini, bukan hanya Afkar yang memiliki kartu truf. Jensen bukan sekadar ahli tahap akhir penyeberangan petaka. Tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat abadi. Lebih dari itu, ia memiliki tubuh istimewa, tubuh suci purba. Saat kemampuan kebangkitannya, tubuh emas pemusnah langit, aktif, kekuatannya melonjak lebih dari 3 kali lipat. Sementara itu, tongkat pemecah langit, ditempa menggunakan darah tubuh sucinya, membuat keduanya menyatu dalam resonansi sempurna. Dalam kondisi ini, Jensen bahkan bisa menekan ahli tahap akhir biasa dengan mudah. Dan malam ini, ia benar-benar tersulut oleh Afkar. Melihat perubahan itu, Afkar mengangkat alis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman yang nyata. Ngung. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kekuatan supranatural pengguncang langit. Tubuhnya memancarkan cahaya emas. Dalam sekejap, lebih dari 10 hukum langit dan bumi yang semula tak ia miliki mengalir masuk ke tubuhnya. Termasuk hukum yang sebelumnya digunakan Ewaldo, bahkan beberapa hukum dahsyat milik Jensen. Kekuatannya kembali meningkat. Namun Jensen hanya tersenyum meremehkan. Kekuatan supranatural pengguncang langit. Aku juga memiliki tubuh abadi. Menurutmu aku tak bisa melakukannya? Dengan cara serupa, Jensen menyerap dan memadukan beberapa hukum ke dalam dirinya, termasuk hukum petir api kematian milik Afkar. Detik berikutnya, ia mengayunkan tongkatnya. Afkar menyambutnya dengan seluruh kekuatan. 2 sosok, 1 senjata spiritual tulang abadi dan 1 tubuh suci purba, bertarung jarak dekat tanpa mundur. Memang, para ahli penguatan tubuh cenderung memilih cara seperti ini. Klang, klang, klang. Suara benturan keras menggema tanpa henti. Tongkat pemecah langit dan 2 naga pemurni dunia terus beradu, disertai benturan tubuh mereka. Walau telah mengaktifkan mode tulang abadi, Afkar tetap ditekan oleh Jensen dan berada di posisi bertahan. Namun bagi Jensen, menjatuhkannya juga bukan hal mudah. Bocah, kau memang luar biasa. Harus kuakui, sudah lama aku tak bertarung sepuas ini, ujar Jensen dengan senyum tipis. Untuk sesaat, ia benar-benar merasa lega. Amarahnya seakan tersalurkan melalui pertarungan ini. Afkar tidak menjawab. Meski tubuhnya diperkuat, ia merasakan tekanan hebat di setiap hantaman. Ia bahkan bisa melihat retakan halus muncul di kedua lengannya. 2 naga pemurni dunia pun mulai menunjukkan kerusakan. Kekuatan Jensen jelas berada di tingkat berbeda dibanding Ewaldo. Kenapa diam? Berat? Ya, sindir Jensen. Karena kau memberiku pertarungan yang menyenangkan hari ini, aku bisa saja membiarkanmu pergi. Tapi tetap harus ada pelajaran. Ayo lanjutkan. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Tatapannya penuh ejekan. Afkar mendengus pelan. Masih terlalu cepat bicara soal membiarkan atau tidak. Bukankah kamu juga belum mampu menjatuhkanku? Masih keras kepala. Baik, akan kutunjukkan jurusku yang sesungguhnya. Jensen tertawa sinis. Detik berikutnya, tongkat pemecah langit memancarkan cahaya emas menyilaukan.
Senjata itu berubah menjadi naga emas raksasa yang melesat ke arah Afkar dengan kekuatan dahsyat. Bab 2030. Saat tongkat pemecah langit menjelma menjadi naga emas raksasa dan melesat ganas ke arahnya, tatapan Afkar langsung berubah tajam. Insting bertarungnya memberi peringatan keras, serangan ini bukan sembarang jurus. Ini adalah hantaman puncak dari seorang ahli tingkat penyeberangan petaka tahap akhir. Bahkan dalam wujud senjata spiritual tulang abadi sekalipun, dia tak mungkin menahannya secara langsung tanpa konsekuensi. Lawannya bukan sosok biasa. Jensen memiliki tubuh fisik abadi, tubuh suci purba yang telah bangkit sepenuhnya, senjata spiritual kelas atas, serta berbagai teknik yang tak bisa dianggap remeh. Meski Afkar kini ibarat senjata spiritual berbentuk manusia, bukan berarti ia tak bisa retak. Lagi pula, siapa bilang senjata spiritual tak dapat rusak? Afkar tahu, ini saatnya mengeluarkan kartu as miliknya. Jensen sudah menunjukkan jurus pamungkas dan mengaktifkan tubuh emas pemusnah langit. Kalau Afkar hanya mengandalkan pertahanan tulangnya, itu jelas tak cukup. Ribuan hukum bersatu, teriak Afkar dalam hati. Dalam kondisi kekuatan supranatural pengguncang langit, ia menyatukan hukum-hukum langit dan bumi yang ia kuasai, ditambah kekuatan tambahan yang ia serap total lebih dari 20 jenis hukum. Di bawah pengaruh ribuan hukum bersatu, seluruh hukum itu melebur menjadi satu kekuatan murni yang luar biasa padat. Tanpa ragu, Afkar melayangkan satu pukulan. Tinju itu bersinar perak, jernih dan murni. Seolah-olah seluruh unsur alam ikut bergetar mengikuti iramanya. Dalam sekejap, bayangan tinju itu bertabrakan langsung dengan naga emas yang mengaum dari tongkat pemecah langit. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang langit. Naga emas itu memang berhasil menelan bayangan tinju Afkar, tetapi kekuatannya sendiri juga terkikis hebat, lebih dari 60% menguap oleh hantaman ribuan hukum bersatu. Roar! Namun sisa kekuatan yang masih ada, sekitar 40%, tetap melesat dan menghantam Afkar tanpa ampun. Afkar tak punya waktu lagi untuk melancarkan serangan tambahan. Ia segera memanggil 7 pedang pembasmi dewa dan membentuk formasi pelindung, 7 bintang sejajar, lalu mengandalkan tubuhnya sendiri sebagai benteng terakhir. Boom! Naga emas itu menghantam, meremukkan formasi pedang dan membuat Afkar terlempar jauh ke belakang. Krek, krek, krek. Di tengah tubuhnya yang terpental, terdengar suara retakan tajam dari tulang yang telah mengeras itu. Meski dalam wujud senjata spiritual tulang abadi, permukaan tubuhnya kini dipenuhi garis-garis retak halus. Begitu berhasil menstabilkan diri di udara, Afkar tak mampu lagi menahan gejolak di dadanya. Ia memuntahkan seteguk darah, napasnya terasa berat. Jelas, serangan itu benar-benar melukainya. Afkar sadar, jika sebelumnya ia tak lebih dulu melemahkan serangan dengan ribuan hukum bersatu, lalu tak berada dalam kondisi senjata spiritual tulang abadi, ditambah perlindungan 7 pedang pembasmi dewa, mungkin serangan tadi sudah memaksanya mengandalkan energi kehidupan abadi miliknya. Ahli tingkat penyeberangan petaka tahap akhir memang bukan tandingan biasa. Atau lebih tepatnya, Jensen memang berada di level yang berbeda. Sementara itu, naga emas kembali berubah menjadi cahaya keemasan, menjelma lagi sebagai tongkat pemecah langit dan terbang kembali ke tangan Jensen. Di bawah sana, Ewaldo dan Colin tanpa sadar menelan ludah. Mereka tahu betul betapa mengerikannya serangan tadi. Jika mereka yang berdiri di posisi Afkar, mungkin semuanya sudah berakhir dalam satu hentakan. Namun Afkar masih melayang di udara. Memang terluka, tapi belum tumbang. Bahkan dari sorot matanya, jelas ia masih sanggup melanjutkan pertarungan. Anak muda ini benar-benar di luar dugaan. Jensen menatap Afkar dengan sedikit keterkejutan. Niat untuk benar-benar melenyapkan Afkar kini tak lagi sekeras sebelumnya. Namun satu hal pasti, serangan tadi sama sekali tidak ditahan. Afkar masih menyimpan teknik keabadian. Jika bocah ini sampai menggunakannya, sebenarnya itu juga menarik untuk dilihat. Tapi nyatanya, jurus barusan belum cukup untuk memaksanya. Melihat Afkar yang masih berdiri tegak, kelopak mata Jensen sedikit berkedut. Untuk pertama kalinya malam itu, ia memandangnya sebagai lawan yang setara. Bocah, harus kuakui kamu luar biasa, ujar Jensen pelan. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu sudah bisa menandingi ahli tingkat penyeberangan petaka tahap akhir biasa. Bahkan mungkin melampaui sebagian dari mereka yang baru saja mencapai tahap itu. Lumayan,
Tambahnya sambil mengangguk ringan. Di tingkat itu, perbedaan kekuatan antar sesama ahli bisa sangat besar. Penilaian Jensen barusan jelas bukan pujian sembarangan. Begitukah? Terima kasih atas apresiasinya. Afkar mengangkat alis, menyeka darah di sudut bibirnya. Jadi, lanjut, tanya Jensen dengan nada penuh minat. Sorot mata Afkar berkilat, lalu ia menyeringai tipis. Kamu sudah nggak berniat menghabisiku lagi. Jensen tertawa ringan. Aku sudah bilang, selama kamu bisa mengalahkan Ewaldo, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu mau bergabung dengan organisasi penjaga ketertiban, semua urusan sebelumnya bisa dianggap selesai. Tentu saja, kamu harus bersumpah pada kehendak alam, tidak lagi menjadi musuh penjaga ketertiban. Dan kamu juga tak boleh berpihak pada aliansi pemusnah dunia. Afkar mengangguk pelan. Aku bisa bergabung dengan penjaga ketertiban. Dan aku juga nggak akan berdiri di pihak aliansi pemusnah dunia. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada tegas. Tapi ada satu syarat, kalau suatu hari 9 Phoenix berada dalam bahaya, aku tetap akan membantunya. Mendengar itu, Jensen mengernyit. Kamu ini terlalu terikat perasaan. Dia bahkan sudah tak mengingatmu, tapi kamu masih bersikeras melindunginya. Ia menghela napas. Baiklah, urusan 9 Phoenix, terserah kamu. Tapi hanya dia. Saat mengucapkan itu, ada kilatan samar di mata Jensen, seperti bayangan masa lalu yang terlintas sekejap. Ia telah hidup lebih dari 2000 tahun. Di masa mudanya, ia pun pernah mencintai seseorang sepenuh hati. Namun waktu telah merenggut sosok itu, dan sejak lama ia mengubur perasaannya dalam-dalam. Melihat Afkar malam ini, entah mengapa kenangan lama itu kembali mengusik hatinya. Ada getir, ada keharuan. Dan untuk pertama kalinya, bocah di hadapannya itu tidak lagi terasa menyebalkan.